Waktu itu karena saking shocknya melihat makhluk itu, ya mungkin dari bayangan dia makhluk itu seperti manusia atau apa. Cuman kan kejadiannya makhluk itu benar-benar ya menyeramkan lah gitu. Langsung kita berdua tuh nggak langsung pulang, cuman diam dulu karena mungkin shock. Setelah ada beberapa menit lah, langsung kita berdua kabur. Sebelum dia meninggal atau sebelum jatuh sakit itu, setelah yang ngelihat itu pernah ketemu. Kembali lagi bersama Tiludulur Misteri dengan saya Ali Rido dalam acara Kumis, yaitu Kupas Misteri. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat membuat konten kembali dan diberi kesehatan. Semoga konten kali ini dapat menghibur dulur-dulur dan ada hikmah di baliknya. Nah, Lur, kali ini tuh kita cukup lumayan jauh lah ke sini. Kalau peribahasanya mah agak ke pinggiran dikit nih, tapi tempatnya enakan gitu. Di belakang saya juga backgroundnya bagus. Ini adalah sebuah konsep kafe yang unik. Tapi bukan itu yang bakalan dibahas. Dan setiap konten yang kami sajikan itu rata-rata bukan kita yang mengundang narasumber, tapi kita yang ngedatengin narasumbernya. Nah, ini dia, tanpa berlama-lama kita sambut saja. Mangga Kang, kalebet. Sehat Kang? Waalaikumsalam. Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sareng Akang sahat ya, sa perkenalan heula painten ka dulur-dulur. Abdi Zueb Di mana Kang Saeb? di Lego Gedut. Oh, mohon alhamdulillahnya. Pada malam hari ini kita mendatangi narasumber yang diyakini bahwa beliau mengalami beberapa hal-hal mistis ya Kang ya. Mungkin bisa diceritakan Kang, itu awal-awal Akang mengalami hal mistis itu Kang? Waktu itu saya pernah bermain dengan teman. Cuman di sana ada pohon besar. Itu di daerah mana Kang? Di dekat kali di bawah. Oh, dekat kali. Dan katanya saya dengar juga di sekitar sini tuh ada sebuah jembatan ya. Bawahnya kali itu. Nah, ini nih, apa tuh Kang, ada apa di sana tuh? Banyak orang yang bilang di bawah jembatan itu ada ular sebesar apa gitu ya. Tapi sering juga orang lewat, ada yang melihat. Kalau memang kebetulan. Ya. Ada juga yang enggak. Ya. Tapi saya ingin membuktikan. Pada waktu itu saya coba menelusuri dengan teman saya. Saya melihat sebuah pohon, usianya ada kira-kira berapa tahun lah gitu. Di bawah pohon itu akarnya itu bolong sampai ke dalam. Jadi saking besarnya itu pohon, ada bolongnya gitu ya akarnya. Terus saya juga nggak begitu percaya dengan itu. Ya. Setelah saya melihat dan membuktikannya sendiri, ternyata memang benar ada
ada makhluk semacam apa gitu. Pas saya lihat, kupingnya itu besar, Besar. ada tanduknya. Ada tanduknya. Mm-mm. Ya pokoknya sangat menyeramkan lah. Iya. Badannya besar juga itu. Badannya besar. Karena mungkin waktu itu dengar-dengar dari cerita masyarakat yang beredar, Akang nggak percaya ya. Mm-mm. Makanya pengen membuktikan gitu, Ya. bener apa enggak. Nah, ini setelah ketemu dengan sosok ini gimana tuh Kang? Waduh, gimana ya? Merasanya itu wah susah. Kalau misalkan malam itu susah tidur. Keinget terus. Keinget terus sosoknya itu seperti ya menakutkan lah gitu. Berapa orang itu waktu itu? Waktu itu cuman berdua sama teman. Berdua. Kira-kira jam 11 malam Iya. saya langsung ke lokasi dan memang ada ya gimana gitu rasanya, nggak seperti biasa lah gitu. Iya. Hawa-hawanya mungkin. Awalnya agak menakutkan gitu. Ya pokoknya takut sekali lah. Nah, waktu ada sosok tersebut nih di depan Akang, reaksi Akang gimana Kang? Wah sangat shock, Shock. shock sekali. Itu lari kah atau Enggak, cuman tercengang aja. Oh, kasimak bahasanya Heeh. mah. Wah, dia Hmm. udah gitu beberapa menit langsung pergi. Oh, Dia itu emang nggak apa-apa, cuman dia melihat menampakkan dirinya aja gitu. Di lubang itu dia keluar, iya. terus setelah kita ini dia masuk lagi. Jadi gak ngapa-ngapain gitu ya Kang? Enggak. Karena mungkin lebih ke untuk menjawab rasa penasaran Akang aja. Karena Ya, mungkin tertantang seperti itu. juga kan. Iya. Maksudnya benar tuh sih ya di dia teh aya makhluk iya gitu kan. Pastilah makanya didatangi lah gitu kan. Akhirnya setelah didatangi nampakin tuh. Itu mungkin sampai sekarang masih ingat ya kayak itu udah Ya, berapa seperti lama? itu. Ya sekitar 3 tahun ke belakang. 3 tahun ke belakang Ya sosoknya itu masih keinget lah sampai sekarang. sampai sekarang. Jadi kan waktu awal cerita nih ada sesuatu yang menarik gitu buat saya ketika Akang membuktikan penasaran Akang, rasa penasaran Akang itu kan berdua ya sama teman Akang. Nah, untuk teman Akang sendiri gimana itu tanggapannya kan? Setelah kejadian itu teman saya itu pulang, seminggu dari situ dia sakit, tidak nggak tahu itu sakit apa. Sampai situ kita udah jarang komunikasi, kita sudah jarang bertemu. Nggak lama kemudian dia meninggal, tidak tahu apa alasannya. Yang jelas dia meninggal setelah ya melihat itu mungkin ya mungkin juga udah memang sudah kodrat ya. Tapi itu tadi berapa lama Kang? Seminggu Seminggu dari itu meninggal? dia meninggal. Yang paling mengejutkannya lagi, dia itu meninggalnya seperti yang gak wajar aja gitu. Dia sering nongkrong di gang. Setelah meninggal itu dia sering ada penampakan yang sering melihat lah. Bahkan ada orang yang ketemu dia mungkin kenal ya. Orang itu ya namanya juga inilah ya gitu, sering banyak yang kenal. Dia ketemu tanpa yang bawa dia kan yang yang meninggal itu nongkrong, tapi dia nggak menampakkan dirinya, cuman menampakkan belakangnya aja gitu. Ada yang lewat yang mungkin teman dia juga, bukan mungkin ya, emang dia teman, masih teman dia. Setelah itu disapa, lagi ngapain gitu di sini. Dia tuh nggak ngomong, nggak apa gitu. Biasa mungkin dia tuh lagi apalah gitu. Emang sebelum dia meninggal juga dia sering nongkrong di situ. Setelah dia turun ke rumah mertuanya, terus dia baru sadar, oh yang tadi kan si A misalkan gitu, dia kan udah meninggal gitu. Dia baru sadar gitu, pas dilihat lagi ke atas memang udah nggak ada. Sering banyak yang lihat, katanya dia sering nongkrong di situ.
pas yang tadi cerita Akang ya, yang waktu awal itu kejadiannya sangat mengenaskan gitu ya. Yang tadi teman Akang alami. Tapi sebelumnya itu waktu ngelihat itu teman Akang gimana? Apakah sebelum melihat ada bahasa-bahasa yang gimana gitu? Dia tuh cuman ada rasa penasaran aja, pengen lihat. Jadi Nggak tahu, mungkin kalau di dalam hatinya tuh ada penasaran atau pengen apalah gitu. Soalnya kan pada waktu itu musim-musim apa namanya togel ya, katanya mau minta nomor lah, inilah itulah gitu. Setelah melihat itu, seminggu dari situ dia sakit, nggak tahu itu sakit apa. Ya begitulah ceritanya. Dia langsung meninggal dan sering menampakkan dirinya itu di gang situ. tapi nah ini yang saya pengen gali ya Kang. Sebenarnya yang penasaran itu apa dia? Ya sebenarnya kalau dibilang penasaran tuh dua-duanya penasaran, pengen melihat apa kata warga gitu, sering melihat kalau di sana tuh ada apa gitu. Kita tuh kan biasalah begadang gitu kan berdua, asalnya sih banyak orang itu begadang tuh biasalah. Nah yang lain pada pulang, kita coba pengen lihat yuk. Oh, terus dia bilang ya sekalian mau minta nomor lah, inilah itulah gitu. Pas dilihat memang sih nggak langsung ada gitu, cuman gitu nongkrong aja gitu ngeliatin. Setelah itu langsung dia keluar dan kita pun apa ini, diem ya, kurang lebih adalah berapa menit lah gitu. Langsung kita lari berdua, dianya masuk lagi, udah pulang masing-masing ke rumah. Setelah dari itu, seminggu dari itu dia langsung jatuh sakit dan meninggal lah gitu. Itu dari dia jatuh sakit sampai meninggal itu berapa lama? Seminggu. Jadi dia tuh meninggal 2 minggu setelah ketemu itu. Seminggu pokoknya. Misalkan sekarang kalau nggak salah meninggalnya itu hari Kamis kalau nggak salah, malam Jumat. Nah pas kita melihat itu juga pas malam Jumat ke belakang, setelah malam Jumat depan dia meninggal, berarti seminggu lah jaraknya. Terus kalau misalkan villa itu juga kan dua-duanya dulu itu nggak ada yang beli karena mungkin emang nggak produktif ya, mau nanam apa atau misalkan ternak apa nggak pernah lancar. Kalau misalkan ada dulu yang nanam lele lah, lelenya pada hilang, nanam kambingnya pada mati, yang nggak inilah. Terus apa yang nanam singkong atau apalah gitu nggak pernah bagus. Sebelum dia meninggal atau sebelum jatuh sakit itu, setelah yang ngelihat itu pernah ketemu lagi nggak sama dia sebelum dia meninggal? Sebelum dia meninggal nggak pernah bertemu. Kita nggak pernah bertemu lah gitu. Serapin masuk. Namanya siapa Kang? Itu teh, temen teh. Aduh, Inisial H. H. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.
Assalamualaikum, sok nyarios. Leras ya sarang rerencangan ya. Uninga. Apa? Ayeuna masih kene di dinya nya. Masih kene nongkrong kunaon? Hah? Masih penasaran? Aya anu ketinggalan kene? Naon tah? Sok jelas. Ayo ngomong jelas. Oh. Hanya kal. Kunaon panggih jeung makhluk eta disumputkeun? Hah? Dibawa ke alamna. Hah? Sok caritakeun. Hanya kalna kunaon? Pas kejadian jika kedatangan kain Oh, jadi gering teh disebabkeun ku makhluk eta. dibawa aing. Oh, dibawa ku manehna. Dibawa ke mana ayeuna geus dilepaskeun can? Encan. Aya cariosan teh ka si Aa. Babaturan kan baheulanya. Kawan-kawan sih teringat kain. Kemana wae teh? Kita kemana-mana. Coba cerita apa yang dulu momen pernah sama almarhum. Momen apa? Jual HP. Ingat jual HP? Kumaha ada jual HP? Masih ingat? Nu hayang disampaikan teu? Kabubaturan. Ulin aja kain ke ditu Ka mana? jarahan Ka jalan. jarahan Oh, jarahan ka makam. doakan Pangdoakeun nya. Hangke urang doakeun nya. Keluar. Udah keluar. Jadi dulu semua Kang Ido menyerap. Emang tadi sosoknya datang dulu semua dan diserap energinya sama Kang Ido. Ya kalau kurang lebihnya sih wallahu alam ya, itu ceritanya benar apa tidak. Cuman memang ada benang merahnya mungkin Kang, dari semenjak datang ke tempat pohon itu ya sama almarhum sampai kejadian ya memang udah takdir Allah ya Kang ya. Beliau sakit ya, meninggal dengan memang yang terjadi dengan secara gaibnya, katanya pengakuannya tadi di istilahnya mah sakitnya karena diganggu sukmanya atau dibawa oleh makhluk itu gitu. Kalau dari pengakuan ya wallahu alam ya, kita hanya menyerahkan kepada Allah gitu. Cuman auranya barusan memang saya juga merinding sebelah. merinding. Soalnya tuh waktu bilang ada 2 pila itu langsung Ray, dan barusan tuh kerasanya dingin banget. Dingin banget Itu dinginnya. Jadi, sekarang mah enggak. Barusan tuh dingin gitu. dia ada penasaran sehingga ya secara tanda kutip masih
di jalan ya, mungkin ya sering menampakkan ya sosok almarhum juga ya, korinnya ya itu. Cuman secara histori memang tidak, kejadiannya tidak terlalu jauh dari semenjak Akang ke pohon itu ya. Sebenarnya yang saya penasaran, ini kan pada momen togel lagi rame-ramenya ya Kang ya. Jadi istilahnya mungkin dari beliau juga penasaran ya ke situ, ke pohon itu. Ya awal mulanya sih ada, ya kalau orang Sunda bilang sompral. Oh, Dia itu pengen minta nomor, katanya mau masang. Oh, jadi besok. ide dari dia Kang. Pengen minta nomor katanya. Orang-orang kan warga bilang di situ ada makhluk itulah ya, mungkin kata dia. Mungkin dia bisa ngasih nomor lah atau apa gitu. Ngajak ke Akang gitu ya. Nyari tempat yang ya identik kan, kalau dulu yang ngasih nomor tuh kita cari ke tempat angker ya gitu. Kebetulan kalau di kampung sini mungkin di tempat itu yang angker. Iya. Dan ketika pas keadaan kesana kan tidak ada firasat apapun ya, berjalan normal aja ya. Setelah makhluk itu muncul, itu ada percakapan lain nggak? Emang apa langsung pulang ke rumah biasa saja? Waktu itu karena saking shocknya melihat makhluk itu, ya mungkin dari bayangan dia makhluk itu seperti manusia atau apa. Cuman kan kejadiannya makhluk itu benar-benar ya menyeramkan lah gitu. Langsung kita berdua tuh nggak langsung pulang, cuman diam dulu karena mungkin shock. Setelah ada beberapa menit lah, langsung kita berdua kabur. Saya pulang ke rumah saya, dia pulang ke rumah dia. Oh, tidak ada bicara apa-apa? Tidak ada. Besoknya ada bertemu lagi? Besoknya saya udah nggak bertemu dia, katanya tadi subuh dia sakit. Saya nggak nengok, biasa. Oh, mungkin. subuhnya tuh langsung sakit? Kayak nggak nengok, biasa mungkin dia sakit atau apa, meriang atau apalah, biasa. Saya kan biasalah ada gitu. aktivitas lain. Ya seminggu dari situ ada kabar, saya juga lagi di luar. Oh, jadi seminggu itu belum nggak ada komunikasi? Nggak ada komunikasi, saya juga lagi di luar. Jadi memang semenjak pertemuan, semenjak ke tempat itu tuh sakit, tidak ada komunikasinya Kang ya? Pokoknya lost kontak lah. Lost kontak ya langsung. Ketemu lagi pas dia udah jadi mayat. Oh, jadi belum ada komunikasi lain? Sampai sekarang. Ini sampai jadi mayatnya itu nggak ada komunikasi lain setelah kejadian itu? Tapi waktu dia meninggal ngelayat nggak? Ada. Ikut nguburin? Ikut nguburin, biasalah gitu. Biasa. Ada pengakuan nggak dari orang tuanya atau yang terdekat gitu? Pas ketika sakitnya itu dia ada kejadian apa, kata dari orang tua atau dari siapa yang terdekat di sana? Enggak sih, nggak ada apa-apa. Cuman ya mungkin beranggapannya ya sakit biasa. Sakit normal aja ya. Gitu. Cuman dicek juga gitu pas sakitnya itu, dibawa ke rumah sakit nggak ada penyakit apa-apa. Cuman dia diem gitu. Kayak yang nggak ada jiwa gitu ya. Diam sampai dia meninggal, nggak masuk apa sampai meninggal aja. Kosong dibawa ya. Terus kalau semenjak dia meninggal tadi, kejadian istilahnya dalam tanda kutip dia ada di jalan itu sehari atau 2 hari atau semingguan setelah meninggal? 3 hari setelah meninggal lah kalau nggak salah. Pokoknya malam pertama kan masih ramai di rumahnya biasa gitu. Malam kedua, pas malam ketiga saya juga nggak lagi di rumah, cuman dengar dari ya beda kampung. Beda kampung lah ya. Ada yang mau ke mertuanya, kan mertuanya di situ. Pas dia lewat, dia tuh nggak sadar kalau dia tuh sudah meninggal. Pas lewat, dia negor gitu, lagi ngapain? Cuman dia nggak jawab, cuman dia lewat. Pas sudah nyampe rumah, dia baru sadar, oh iya ya, si H itu udah meninggal. Pas dia balik lagi ke atas sudah nggak ada. Ya. Jadi tapi sampai sekarang sosok dia itu masih ada nggak? Ada yang pernah melihat lagi nggak? Apa memang pada saat itu saja kejadian setelah meninggal? Setelah meninggal aja. Jadi sampai ke sana sekarang nggak ada lagi desas-desus itu, nggak ada hilang ya? Sekarang udah nggak ada. Dulu juga kan pernah rame lah bahwa ada sosok dia gitu kan, sering nongkrong gitu, sehingga ngambil orang apa namanya pintar gitu.
terus pengen diiniin lah kuburannya gitu. Nggak tahu gimana lah gitu, pokoknya disempurnain lah gitu. Udah sampai situ udah nggak ada apa-apa lagi. Ya mungkin dulu semua kita sama-sama doakan ya Kang ya, semoga istilahnya mah dia ada dalam sisinya Allah ya subhanahu wa ta'ala, diberi ketenangan, dan itu istilahnya kita hanya menguak misteri yang wallahu alam itu istilahnya kebenarannya, karena jin itu bisa menipu ya. Betul. Dan itu pun ya saya pikir ya jin itu ya seperti sosok bisa menyerupai. Betul, karena mungkin tadi itu ya ada katanya suka dibilang arwah penasaran. Pada korin itu. Jadi korban. Bukan arwahnya. Kalau ada yang bilang itu arwahnya, itu salah besar ya. Arwah mah yang jelas. Jadi jelas, itu beda makhluk. Beda makhluk. Bukan si hak tersebut gitu. Yang menyerupai si hak gitu. Ya, karena mencari momen yang memang lagi posisinya meninggal ya pada saat itu. Ya wallahu alam. Cuman ya intinya ya kita banyak mengambil hikmah positifnya ya, mungkin yang tadi Akang Sueb dan teman ke istilahnya meminta nomor ke tempat toga menjadi kita pelajaran bahwa ya kita tidak sangka ya Kang ya, seminggu setelah kejadian itu beliau meninggal, temannya Kang Sueb ini. Dan ironisnya ya Kang Ian, memang kebanyakan yang terjadi di masyarakat itu seperti itu. Iya gitu, makanya Kang Sueb ini sebenarnya dan teman itu memang mengikuti tradisi ya kayak ya waktu itu yang istilahnya kita mencari nomor togel teh datang ke tempat itu ya gitu. Ya itu yang menjadikan pembelajaran ya Kang Ido ya. Betul. Dan Kang Sueb gitu. Duh, ceritanya bener-bener senyum merinding ya. Dan realita ini langsung merinding gitu. Yang tragisnya Kang Sueb ini tidak sempat bertemu, sampai bertemunya posisi dalam keadaan meninggal ya, tidak ada komunikasi lagi gitu. Ya itulah yang mungkin rahasia Allah ya, yang kita mesti sikapi dengan bijak, dengan bangsa, dengan banyak statement para Allah penasaran ya Kang Ido, banyak, bukan kasus ini doang ya Kang Ido yang menyerupai, padahal itu adalah sosok jin ya yang menyerupai sosok temannya Kang Sueb ini gitu. Tapi punten ya, ini mah bukannya saya mau so tahu atau apa, tapi mungkin apa ya, bisa dibilang praduga dari saya gitu, kalau misalkan si Akang ini mungkin ada kemungkinan bahwa setelah dari sana itu dia didatangi oleh si makhluk itu ya, secara misterinya ya, gaibnya ya gitu. Ya gitu istilahnya, karena dia yang memang niatnya memang berlebih kan, yang mengajak Kang Sueb juga itu kan temannya itu. Apalagi kalau misalkan sampai meminta ya, dan ini juga yang bisa dibikin pelajaran juga untuk dulur-dulur, kalau minta itu nggak usah Allah. Ke yang gitu-gitu, ke Allah aja, tapi jangan minta nomor juga gitu. Mintanya rezeki aja gitu kan. Iya, itulah pelajaran lah ya yang dibalik cerita Kang Sueb ini. Benar-benar kita banyak ambil hikmah. Bagi yang masih melakukan praktek-praktek seperti itu ya, dihindarkan lah. Ini sudah ada bahan pembelajaran yang diceritakan Kang Sueb, supaya kita istilahnya mah dalam kehidupan ini udahlah jauhi ya yang sifat-sifatnya seperti itu ya Kang ya. Dan ini tuh kisah nyata gak dikarang ya Kang ya. Kita ini cerita benar-benar merinding. Baik, mungkin Kang Ido ada pesan lagi. Kalau dari saya sendiri ya Kang Ian, malam ini cukup serius lah. Serius ya, hawanya langsung berubah ya. Karena ya tadi ya, dari mulai saya ini pertama bukan siapa-siapa dan gak bisa apa-apa, tapi ya saya tidak memungkiri ketika ada hal-hal aneh saya bisa merasakan gitu sih, yang mungkin saya sendiri sampai sekarang masih mikir bahwa itu kelebihan atau kekurangan saya Kang Ian. Cuman ya itu apa adanya ya, normalnya ya gitu, tidak disetting gitu ya.
Dan saya pun bukan siapa-siapa Iya. ya, kita bukan. Kita hanya penikmat misteri. Tuh, kita hanya mungkin orang-orang yang berkreasi di bidang itu, bukan untuk Bukan apa-apa juga, apa-apa. tujuan apa juga untuk sebenarnya kita juga penasaran juga ya Kang Ian, tapi bukan penasaran yang gimana, tapi pengen Sewajarnya tahu lah, ya. gitu. Ini gitu, ini gini, seperti itu kurang. Kang Soeb ada yang mau disampaikan ke dulur-dulur? Ya, sepertinya nggak ada. Kalau Kang Soeb ini karena beliau mengalami sendiri kejadian itu dulu semua benar-benar istilahnya dramatis ya Kang Ido ya. Betul dramatis, ironis, dan ya nggak ada kata lain lagi selain sedih lah, Sedih ya. miris. Baik dulur-dulur, jangan lupa like, comment, dan subscribe di Dulur Misteri biar kita semakin menghadirkan lagi cerita-cerita misteri, kupas misteri yang lebih mengenal lagi dan berdasarkan kisah nyata ya, kita tidak dibuat-buat, apa adanya. Mudah-mudahan kita banyak mengambil yang positifnya, hikmah positif dari kejadian yang menimpa kita semua ya. Dan jangan lupa iklannya jangan di skip jangan di skip supaya kita semangat nih terus explore hal untuk menjadi bahan-bahan konten yang lebih bermutu dan berkualitas ya. Betul, Kang. Mungkin Kang Ido untuk sesi kali ini kita cukup akhiri sampai sekarang ya. Baik. Mudah-mudahan dulu semua bisa menikmati tayangan kami ya. Amin. Saya Supian Saya Ali Ridho, dan Kang Saya Soeb. pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama gue.